Iya iya iya. Sekarang kita di NG Stream On kedatangan konten baru. Iya iya. Namanya OKB. OKB, orang kaya bener. Bukan obrolan. 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 Obrolan kayak bener. Obrolan kayak bener ya. Iya, iya. Konsepannya emang kita bakal podcast ya. Bakal ada rilis juga di Spotify. Yoi. Iya. Ini kenapa namanya obrolan kayak bener sih, Jack? Karena sebetulnya kita tuh ngobrol ya bener gitu. Kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Kayaknya. Tapi yang Iya penting kan? kita ini ngobrolin obrolan-obrolan ya keluh kesah atau misalkan apa sih kayak gue nih pengen ngobrolin sesuatu cuma nggak ada tempatnya. Benar benar. Makanya lahirlah OKB ini. Bener. Ya. Iya. Itu. Maka buat teman-teman yang mungkin butuh teman ngobrol, teman Tidur enggak sih. nggak sambil tidur kayak ngedengerin gitu Oh, tuh iya, enak iya, iya, gitu. iya. Suasananya tuh. Iya iya. Karena banyak hal yang bakal kita obrolkan di podcast ini ya. Bener, nggak cuma dari keresahan-keresahan kita, tapi keresahan-keresahan kamu juga yang lagi nonton itu bisa banget langsung di komentar. bisa. weh. Pokoknya bisa aja Bang kita. Bisa kita. Segala bisa itu. Ya, oke. Kita bakal ngomongin tentang PDKT. Hai. Pendekatan. Iya, pendekatan. Pendekatan. Iyain aja. Iyain aja ya. Kayaknya ya. Tahu ya, kayaknya. Tapi sejauh ini memang PDKT itu pendekatan, pengartian orang-orang pada umumnya gitu lah. Iya. Disingkat aja, ilangin huruf vokalnya PDKT. N-nya enggak ada. PDKTN. Ya kan? Harusnya ada N-nya dong. Iya, kan orang pada males biasanya kalau akhir-akhir tuh udah nggak konsisten. Oh. Emang filosofis banget. Filosofis banget. Filosofis banget. Tapi lu setuju nggak kalau misalnya memang PDKT-an itu pintu pertama lu menjalani sebuah hubungan? Gua setuju. Oke. Jadi PDKT itu udah kelihatan ini hilalnya tuh gimana nih? Gitu. Udah kelihatan, oh bisa nih. Ini bakal gitu. works atau enggak gitu ya? Iya, rasa di PDKT karena ya sebenarnya apa ya? Mau nggak mau ya namanya gini ya. Ada yang bilang apa? Harus terus berjuang kalau lu kayak nggak ada. Itu tuh udah jelas gitu di awal tuh udah nggak mungkin lah. Masa mungkin sih mau kayak gitu. Jadi akhirnya udah gua nggak untuk lanjut lagi. Tapi gue setuju banget sih kalau misalnya memang PDKT itu pintu utama pertama lah kayak lu ngebuka kunci pertama lu mau menjalani sebuah hubungan itu bakal berjalan mulus atau enggak. Nah itu makanya. Oh enggak, tapi menurut gua punya persepsi aneh tentang PDKT. Apa? Itu kalau PDKT-an enggak sih sebenarnya bukan PDKT doang, menjalani hidup juga. Iya. Keseharian gua maksudnya kayak sesuatu yang mulus itu bakal berakhir dengan Ada yang aneh. keburukan Ada gitu. ya gue setuju. Maksudnya kalau jalan terus dengan tanpa ada hambatan tuh pasti sesuatu ada hambatan nih, pasti ada hambatan ya kan. Gue Nggak tahu kayak sesuatu misalnya PDKT-an tuh dari kenalan, ih kok respon gitu. Terus ngajak jalan, ih kok mau. Iya. Ya, Tapi lu pernah nggak sih ada kejadian yang aneh kayak gitu dari waktu lu PDKT ya maksud gua? iya. Waktu lu PDKT tuh Gue bisa ngomong gitu karena gue pernah ngalamin. iya. Maksudnya Jadi ceritain kayak dong, kayak ceritain dong. enggak. Kenapa lu jadi nembak gue kan hostnya gue? Oh iya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Pingin tahu gua nih. Ya pokoknya, menurut gue gini kayak gue adalah cerita sering terjadi. Kenapa bisa gue berstatement kayak gitu tuh karena gue mengalami waktu PDKT-an. Kalau gue PDKT-annya terlalu mulus atau terlalu lancar dan itu biasanya cepet jadiannya. Iya. Kayak baru PDKT seminggu 2 minggu terus jadian gitu kan. Iya. Itu aneh, gue udah pasti mikir aneh-aneh tuh maksudnya kayak nggak tahu sih itu mindset sih kalau menurut gue. Cuman kayak aduh ini mah nggak bakal lama nih. Oh, jadi lu sendiri udah ada perasaan itu sebelum? Iya, gue udah kepikiran kayak gitu tuh. Makanya waktu ngejalanin selalu kepikiran, tapi selalu terjadi tuh. Kayak paling ngejernya istilah PDKT-annya 2 minggu nih.
ngebet banget nih, ngebet. Udah gak tahan banget ya. Bukan gitu loh. Maksudnya pengen jadian, cepet-cepet jadian. Iya. Ngobrol, ngajak jalan, bisa 2 hari sekali jalan, kayak makan siang yuk gitu. Iya. Kayak yuk dinner yuk gitu tuh. Mau tiba-tiba. Mau gitu kayak. Nah, biasanya itu juga yang menandak apa ya? Mencirikaskan gue bakal berhasil tuh biasanya. Oh, bakal lanjut lagi. Tapi di situ ada perasaan kayak nggak mungkin sih ini lama gitu. Pada waktu gue udah berpikiran ini bakal berhasil, di situ juga gue punya pikiran Kan ini nggak akan lama. Oh, gitu. berhasil tapi nggak akan lama. Ya, oh, berarti pikiran lu tuh bercabang itu ya. Ini berhasil tapi nggak akan lama. Iya kan? Bener gak sih? Iya, gue akuin ya. Iya. Tapi kadang kalau misalnya memang si cewek oke gitu ya, Iya. maksudnya memang tipikal gue banget gitu. Ngerti gak sih kayak? Ya gue nih mengakui gue tidak sesempurna Iya. manusia lain di luar sana Iya. gitu loh. Kayak tapi waktu ada cewek oke, lucu. Terus mau sama gua Iya. gitu kayak nggak misalnya kayak dari obrolan kok nyambung. Terus kayak diajak dinner kok mau. Iya. Terus abis after dinnernya terus bagus responnya. Iya. Kan itu tuh pokoknya tau lah kayak punya feeling oke gitu loh kayak. Oke bisa nih jadi pacar. Pasti mau nih nerima gua gitu. Iya. Nah, di situ juga titik dimana kayak anjing cepet banget baru 2 minggu gitu loh. Iya. Nah, based on my experience itu nggak akan lama. Tapi pernah nggak lu ketika mikir kayak gitu akhirnya lu tahan buat nembak? Enggak sih. Enggak, langsung. Iya, karena nggak ada lagi yang harus dicari ditahan. Iya. Ada juga beberapa cerita di gua yang gue nih nggak mau tapi pacaran cuma bentar doang sama si cewek karena apa ya? Oke gitu loh. Masa depan yang bagus gitu loh istilahnya gitu lah kayak wah oke banget lah bibit unggul lah bibit unggul lah pokoknya gitu. Tapi sejalannya itu ya bener nggak akan bisa lama walaupun udah gue pertahankan ya. Oh, lu di situ juga udah berusaha. Udah Berarti memang mindset lu akhirnya ngebawa ke situ gitu. mindset ya. Iya, ya maksudnya kayak lu udah ini bisa nih jadian tapi nggak akan lama. Ya itu yang ngebuat jadi ngehambat, ya nggak sih? Tapi nggak akan lama kan. Ada beberapa case gue di jalannya itu yang gue tuh mau lo putus gitu. Tapi ada aja trouble di tengahnya tuh ada aja something trouble. Ya tapi kan memang pasti ada masalah setiap hubungan. Cuma ketika ada mindset lu misalkan ini nggak akan lama, itu yang ngebuat konsepannya kan kalau misalnya baru jadian tuh kayak apa ya bucin-bucinnya tuh lama gitu. Iya. Bucin masih kayak saling menjaga, saling jaga image, saling mempertahankan itu lama tuh kayak karena ada sesuatu yang dicapainya udah tercapai aja gitu. Gue takut dihujat gue ngomong kayak gini. Tapi malah gue kebalikan loh. Kebalikan yang kalau misalkan PDKT itu enggak yang gue lebih suka PDKT yang lama. Malah kalau ada PDKT yang cepet gue tunda satu bulan. Ya kayak ini maksud gue gini. Ini mau jadian nih. Iya. Kayak mau jadian. Ini udah bisa nih feeling gue ya. Udah bisa nih udah deket. Ya good respon dan lain-lain lah. Udah oke. Gue nyatain kayak gue. Santai emosi banget. Perasaan gue keluar banget. Sampai gue pernah ya udah. Jangan lu jadian ya. Kita coba dulu 1 bulan gitu. Tapi masih tetap PDKT. Gue udah sayang sama ceweknya juga udah sayang sama gue. Oke. Udah ngobrol kayak gitu sampai akhirnya oh ya udah nggak apa-apa jalanin aja. Akhirnya berujungnya sebentar. Malah yang jadi lama itu adalah ketika gue nggak tahu apa-apa. Kebayang gak sih? Enggak. PDKT yang lebih cepat maksudnya. Oke. PDKT yang cepat itu malah bisa lebih lama. Iya karena lu menemukan sesuatu yang baru terus kan. Iya kayak dia lucu ya kayak gitu. Dia suka musik ini. Kan gue manusia nggak suka surprise ya. Gue nggak suka surprise gitu loh kayak. Oh ternyata gitu ya. Gitu kan suka tuh gue. Mending diomongin di awal kalau gue. Setaunya pun kayak nggak kaget gitu. Udah ada kisi-kisinya gitu loh.
Iya. Kayak udah sebenarnya udah kebaca, cuman dia nggak ngomong. Nah, gua nggak apa-apa tuh kayak gitu. Iya, tapi dia udah ngasih tahu sedikit-sedikit gitu kan. Atau yang kelakuannya udah kelihatan, nih anak ngorok nih misalnya gitu. Iya. Iya. Tahu sebenarnya kayak udah kelihatan lah, udah kebaca gitu. Cuman dia nggak ngomong, ya itu nggak apa-apa. Kayak pasti tahu. Let's say 2 bulan 3 bulan kemudian pasti tahu. Pasti kebongkar. Kalau Cuman, ngorok dia tuh. Iya, ngorok lah atau apa, suka ngupil lah misalkan. Yang kesel tuh yang elemen surprise, kayak tiba-tiba punya anak. Oh damn, itu tuh langsung wah serius. Tiba-tiba punya pacar lah. Tiba-tiba dilabrak. Ih, norak Itu banget malah sih. Malah sih. Gue gak Gak pernah sih kayak misalkan. Tapi gue pernah ngelihat di depan mata gue sendiri kayak gini, kayak lagi nongkrong ngopi. Ada men yang kayak kawan gue cowok nih. Memang lagi ngopi, ramean kayak 4-5 orang gitu. Waktu kuliah. Terus dateng cuy, ada cowok datengin. Woi, lu ngerebut pacar gue? Iya anjing, norak banget itu kalau gue inget, merinding gue. Kayak, cuy lu ngerebut pacar gue lu ya. Ayo ribut kita. Ih, apa sih kayak men, lu pacaran, maksudnya kayak ada ceweknya kan? Iya. Ceweknya tuh putar lagi ke toilet terus balik gitu kayak, ini pacar kamu? Aku bisa jelasin. Males apa kayak gue kira itu tuh kayak cuma di FTV aja gitu. Ternyata bener sih. Nyata adanya ya. Nyata adanya males kayak, banget sih. Oke, jadi gitu tadi banyak banget statement atau apa ya? Dari kita lah, dari kita berdua memang beda cara menanggapi menanggapi PDKT-an ini gitu. Tapi yang jelas PDKT itu memang pintu awal menuju suatu hubungan. Iya, gue setuju. Makanya gue selalu heran sama orang-orang yang bisa PDKT tuh kayak cuman sebentar terus kayak merasa nyaman. Terus lama akhirnya sampai nikah. Iya. Sampai nikah. Iya, sampai itu nikah kayak, itu. Wah. Iya. Keren. Gitu. Iya. Itu masih menurut gua misteri hidup yang belum terpecahkan tuh untuk gua tuh. Masih belum bisa diterima oleh logika gua. Bener banget. Jadi gitu aja ya, NG people semua. Mungkin lu pada ada yang setuju, ada yang nggak setuju tentang statement kita tentang PDKT. Bisa di ini juga dikasih tahu di komentar. Boleh. Lu setuju atau lu tim mana nih? Lu tim PDKT cepet apa PDKT lama nih ya kan?